Terima kasih. Satu hal yang perlu saya tegaskan kembali tentang program Nawacita Presiden Republik Indonesia. Itu Nawacita Presiden khususnya untuk afirmasi di beberapa bidang, khususnya kesehatan. Kesehatan ini afirmasi yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Nawacita itu tentang rumah sakit. Ketika saya mengikuti perkembangan Nawacita ini, paling banyak itu kan ada di perbatasan, baik itu dari kesehatan, pendidikan, bahkan ekonomi, kerakyatan. Banyak gelontoran dana yang dikasih oleh Presiden melalui programnya Nawacita. Ternyata pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Kero dan kepala-kepala SKPD-nya, secara khusus adalah Kepala Dinas Kesehatan, rumah sakit yang begitu mega dibangun, puskesmas rawat inap yang dibantu oleh afirmasi Nawacita Presiden untuk mengangkat derajat dan martabat orang asli Papua, khususnya orang asli Kero dan warga negara Indonesia kepada umumnya nusa bangsa yang ada di Kabupaten Kero. Ternyata semua tipu muslihat oleh beliau-beliau yang menjabat sebagai bupati, sebagai kepala dinas. Kok bisa ya uang APBN yang diperuntukkan untuk hak kesehatan orang asli Papua itu untuk pembangunan fisik gedungnya, sedangkan program daerah juga ada dana APBD sebagai dana penunjang sharing. Ternyata dari dua sumber ini tidak nampak harapan-harapan yang dibutuhkan oleh para medis di tingkat daerah terpencil, distrik Waris, distrik Senggi, distrik Web, distrik-distrik lainnya. Saya sendiri juga merasa kesal ketika saya perjuangkan sampai gedung itu ada, walaupun dia dibantu lewat APBN. Memang programnya akan diusul dari daerah. Ini kan ada peninggalan warisan saya yang saya ngomong dulu ini. Kok bisanya Pak Dr. Roni dengan Pak Bupati marhum Pak Dr. Roni Situmorang, naif ya kalian berdua. Saya merasa kesal, kalian berdua telah mengkhianati programnya Presiden Bapak Joko Widodo untuk masyarakat asli orang Papua dan masyarakat nusa bangsa yang ada di atas tanah Kero. Secara khusus kalian telah membuat suatu tindakan hukum yang merugikan orang asli Papua, dan kalian tidak menghargai apa yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada rakyatnya. Secara tegas saya katakan kembali, kalian layak berdua untuk diproses hukum. Layak untuk diproses hukum, tidak ada lagi waktunya. Ini saya minta langsung kepada Bapak Presiden, sudah saatnya Bapak memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi,
Kepala Kejaksaan Agung, Bapak Kapolri untuk memerintahkan dua bawahan yang ada di bawah. Bapak Kapolri kepada Bapak Kapolda Papua, Bapak Kejaksaan Agung kepada Bapak Kejaksaan Tinggi Papua, agar mereka berdua dapat melaksanakan apa yang Bapak perintah untuk memeriksa dua orang tersebut. Karena dua orang tersebut sudah sama sekali sudah tidak bisa lagi melaksanakan perintah Bapak Presiden. Karena mereka dua telah mengkhianati program Bapak Presiden, telah membuat kegaduhan program Bapak Presiden kepada rakyat Papua khususnya dan nusa bangsa pada umumnya. Saya harap mudah-mudahan lewat pemberitaan video ini bisa sampai di tangan Bapak Presiden di Istana Negara, hingga Bapak Presiden bisa memerintahkan Bapak Kapolri dan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung, agar semua yang terjadi di Kabupaten Kerom mendapat tindakan hukum yang tegas oleh lembaga penegak hukum. Karena saya sebagai perintis, sebagai meletakkan dasar kabupaten itu, kemudian meletakkan dasar juga kepada pembangunan Rumah Sakit Puskesmas Plus yang ada di Distrik Waris, karena itu daerah perbatasan yang juga melayani masyarakat saya yang ada di dua negara, baik di Papua Nugini dan Indonesia, Republik Indonesia. Karena yang ada di Papua Nugini itu juga adalah masyarakat asli waris yang berstatus warga negara Papua Nugini. Kemudian ada masyarakat waris yang berstatus warga negara Indonesia. Karena dengan jauh pelayanan dari ibu kota Provinsi Sandaun Papua Nugini, maka dia harus mencari dekat ke kampungnya adalah di Distrik Waris. Maka dia juga dilayani di Indonesia melalui Puskesmas Rawat Inap yang ada di Distrik Waris. Bapak Jokowi sudah memperhatikan sungguh-sungguh kepada orang Papua melalui afirmasi pembangunan rumah sakit ini. Tetapi saya kesal, Bapak perlu dengar bahwa Bapak punya dua anak buah yang sama sekali menjadi pengkhianat kepada kami orang Papua. Dalam hal ini mereka tidak memperhatikan orang Papua secara baik, dan mereka malah menjadi proses pembiaran menggunakan hal-hal yang tadinya Bapak sudah programkan melalui dana APBN maupun juga mereka anggarkan melalui APBD, sama sekali hanya masuk kepada kantong pribadi, bukan kepada rakyat yang mereka layani. Karena hari ini rakyat masih menderita, maka pemerintahan yang dipimpin oleh Saudara Markum, saya kira sudah saatnya untuk penegak hukum untuk masuk yang bersangkutan dan segera diproses dan ditahan. Sudah saatnya. Termasuk Kepala Dinas juga Dr. Roni Sitomorang, demikian. Harus diperiksa dan segera ditahan. Siapapun nanti kepala dinas yang lainnya, kalau memang terbukti, saya minta untuk segera ditahan. Karena semua sudah tidak kerja dengan hati, semua hanya kerja di atas kertas, menghitung berapa rupiah saya dapat dari hasil proyek itu.